adik-adik? Pasti luar biasa. Adik-adik, hari ini kita bertemu kembali. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersyukur dan bersukacita. Yuk kita bangkit berdiri memuji nama Tuhan. Bangsa-bangsa di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta bangsa-bangsa di dunia. Adik-adik, kita akan memulai kebaktian. Kita mau berdoa. Adik-adik siapkan hati adik-adik. Adik-adik siapkan pikiran adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu. Kami boleh sehat, kami boleh bersukacita, dan terima kasih Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami yang sudah belajar di minggu yang lalu. Hari ini Tuhan kami mau mempersiapkan hati kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan agar kami boleh bersukacita. Dan pimpin kami dengan roh-Mu Tuhan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Sudah siap? Kita mulai nyanyi yuk. Siap ya? Firman Tuhanku, ku tanam di hatiku, biarlah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhanku, ku tanam di hatiku, biarlah bertumbuh subur
dan berbuah. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, biarlah bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Biarlah apa? Biarlah dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Nah, sekarang siap untuk dengerin firman ya. Stay tune. Selamat hari Minggu adik-adik Kamang. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan pada minggu hari ini. Maka kuasailah kami supaya kami dapat berkonsentrasi, mendengarkan, memperhatikan, dan menyimpannya di dalam hati kami. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik Kamang yang baik, mari kita buka kitab kita. Kita baca firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Mari buka kitabnya di rumah dan ikuti. Amang akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirman Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian adik-adikku firman Tuhan yang dipilihkan bagi kita pada minggu ini. Memang pertama sekali mau bertanya, adik-adikku semua masih hafal ya apa yang diciptakan Allah mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam? Pasti dong sudah ingat ya. Kan sudah dipelajari dan sudah dihafalkan dalam kebaktian-kebaktian sekolah minggu kita. Hari ini firman Tuhan berbicara dari satu hari penciptaan itu, yaitu pada hari yang ke-6. Apa yang diciptakan Allah pada hari ke-6? Kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, maka salah satu dan menjadi penciptaan Allah yang terakhir, yaitu
menciptakan manusia. Dan yang paling menarik adalah bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Lalu Allah menciptakan manusia itu seturut dan segambar dengan rupa Allah. Ini menjadi kabar baik pertama yang harus kita ingat adik-adikku. Bahwa manusia itu diciptakan Allah seturut dan segambar dengan rupa Allah. Ini menjadi catatan dan sukacita kita. Ternyata kita ini adalah ciptaan Allah yang seturut dan serupa dengan gambar Allah. Oleh karena itu, dari firman Tuhan ini juga mau diingatkan kepada Aman, kepada adik-adikku sekolah minggu, dan kepada semua orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, bahwa semua manusia tidak berbeda di hadapan Allah karena dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Oh, beda marga, beda suku, beda agama, beda warna kulit, beda jenis kelamin. Ya, kodratnya kita berbeda-beda, tetapi harkatnya kita sama, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Maka kita diajak adik-adik supaya menghormati dan menghargai semua ciptaan Allah. Terlebihlah menghormati dan menghargai sesama manusia, karena dia sama, serupa dan segambar dengan Allah. Walaupun kita beda agama, walaupun kita beda marga, walaupun kita beda jenis kelamin, walaupun kita beda agama, tapi kita sesama manusia, sama sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, yang harus dihargai dan dihormati. Boleh diingat ya adik-adik ya? Jadi kalau kita bersama-sama dengan orang lain, maka kita harus ingat, oh ternyata saya dengan dia sama, menjadi gambar dan rupa Allah. Maka kami harus saling menghargai dan saling menghormati, bahkan harus saling membantu dan menolong. Jangan pernah membenci orang dan menganggap orang lain lebih rendah karena dia berbeda dengan kita, berbeda marga, berbeda agama, berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Karena kita sama sebagai manusia yang diciptakan Allah serupa dan segambar dengan dia. Itu yang pertama kita catat hari ini. Lalu yang kedua, setelah Allah menciptakan manusia, maka Allah memberkati mereka. Memberkati. Maka setelah manusia diciptakan Allah, maka Allah membekali manusia yang diciptakan itu dengan berkatnya. Ini menjadi sukacita bagi kita juga. Sebagai manusia yang diciptakan Allah, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dalam kehidupan kita. Karena sama seperti manusia pertama, Adam dan Hawa yang diciptakan Allah lalu dia memberkati mereka, maka kita juga sebagai manusia yang diciptakan Allah sekarang juga dipenuhi dan dinaungi oleh berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Allah mencukupkan kebutuhan bagi manusia yang diciptakannya sama seperti Adam dan Hawa. Semua tumbuhan berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah berbiji, itulah kau makan katanya. Jaminan keberlangsungan hidup jasmaninya dijamin oleh Allah. Demikian juga kita adik-adik. Ya. Kita dipenuhi oleh berkat Tuhan, maka kita akan dicukupkan dalam segala sesuatu hal dalam kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, tapi tetaplah dalam keyakinan meneruskan kehidupan
terutama di masa-masa yang sedang kita hadapi sekarang. Lalu yang ketiga yang sangat penting juga, setelah Allah menciptakan serupa dan segambar dengan Dia, lalu Allah memberkatinya, kemudian Allah memberikan mandat, perintah, dan tugas kepada manusia, yaitu beranak cucu dan bertambah banyaklah, lalu taklukkan dan kuasailah seluruh ciptaan yang lain. Untuk yang hal kedua ini penting kita ingat, dan supaya dari mulai anak-anak, mulai dari adik-adik sekolah minggu dapat mengerti dengan benar apa menguasai dan menaklukkan itu. Di sana bukan dalam arti kita diberikan kesempatan sebebas-bebasnya berbuat sesuka hati kita kepada ciptaan Allah yang lain. Justru sebagai manusia yang diciptakan dengan ciptaan serupa dan segambar dengan Allah, kita memiliki karakteristik Allah, maka menguasai dan menaklukkan itu adalah kuasa untuk membuat ciptaan lain itu bisa bertumbuh, bisa berkembang, bisa hidup dengan baik, dan hidup dengan selaras. Manusia punya mandat di dalam penguasaan dan penaklukannya, supaya ciptaan yang lain itu mendapatkan keharmonisan dan keselarasan dalam kehidupannya. Jadi bukan mau jadi suka-suka, tapi justru kita diberikan mandat sebagai manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, menjaga ciptaan yang lain itu supaya juga terpelihara dan terjaga kehidupannya. Bagaimana cara kita? Ya, sebagai adik-adik sekolah minggu, dengan kapasitas kita sebagai anak-anak, banyak cara yang bisa kita lakukan. Menjaga kebersihan lingkungan, merawat kebersihan, menjaga kesehatan, itu menjadi bagian yang dapat kita lakukan untuk memelihara lingkungan dan ciptaan yang lain. Lalu bagi sesama kita manusia, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang memahami bahwa dia adalah pribadi yang serupa dan segambar dengan Allah? Ayo, masih ingat Galatia 5 ayat 22? Buah roh? Kalau belum atau masih lupa-lupa, mari kita buka Alkitab kita, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 itu. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Abang mau ajak hari ini sebagai adik-adik sekolah minggu yang mengerti dan memahami, terutama mempercayai bahwa dia adalah ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah, maka dia harus memancarkan karakteristik Allah dalam kehidupannya. Caranya, Abang mau ajak hari ini, ayo adik sekolah minggu, satu minggu ini kita hidupi buah-buah roh yuk. Itulah cara kita menggambarkan bahwa kita adalah manusia ciptaan Allah yang serupa dan segambar dengan Allah. Mari kita melatih diri kita hidup dalam kasih, hidup dengan sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup kesabaran, memiliki kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita coba di rumah kita bersama-sama dengan anggota keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan sekitar kita. Satu minggu ini kita coba, saya mau menunjukkan bahwa saya adalah rupa dan gambar Allah, maka saya hidup dengan karakteristik hidup seperti yang dihasilkan oleh roh itu. Selamat memulainya dan selamat melakukan hidup di dalam keyakinan sebagai rupa dan gambar Allah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami untuk dapat memelihara dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin dapat memancarkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang serupa dan segambar dengan Allah. Berkati kami dalam kehidupan kami, dalam masa kecil kami, pertumbuhan kami, biarlah pertumbuhan jasmani dan rohani kami
selalu dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Uluan Abednego Sirait. Adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita ini manusia diciptakan menurut apa adik-adik? Menurut apa adik-adik? Ya, adik-adik pintar sekali. Menurut rupa dan gambar Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh membenci karena kita berbeda marga, kita berbeda bangsa, kita berbeda agama, kita berbeda tempat tinggal. Kita tidak boleh membenci, tapi kita harus mengasihi, ya. Kita harus merasakan bahwa manusia dimanapun berada, mereka adalah saudara-saudara kita, ya. Oleh karena itu, kita akan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 249 ayat 1 dan 3, Serikat Persaudaraan. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala berkat dan karunia yang telah Kau limpahkan bagi kami dalam kehidupan kami. Dalam ibadah minggu sekolah minggu hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah ya Bapa persembahan kami menjadi persembahan yang harum bagimu, dan berkatilah hidup kami dari masa kanak-kanak ini, supaya kami terus dapat mempersembahkan hidup kami dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus, dengarlah doa dan permohonan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menambah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, setiap percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
is Jesus? Jesus is the Savior, the one who forgave us, the one who died for our sins. God, the Lord. He is our Christ our Lord. He takes. Who were his disciples? His disciples, they're easy to remember, mostly John, Peter, and Judas, I think. Judas, Mark, Luke, John. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap sehat-sehat ya di rumah masing-masing. Nah, hari ini Kak Aci akan bawakan kreativitas untuk adik-adik sekolah minggu kelas besar, dimulai dari kelas Simpson sampai kelas Gabriel. Jadi hari ini kita akan bermain berpacu dalam melodi, tapi kali ini permainannya agak sedikit berbeda nih. Nah, nanti Kak Aci akan berikan 4 buah cuplikan lagu, dan tugas adik-adik adalah memilih 2 dari 4 cuplikan lagu yang harus adik-adik tebak judul lagunya dan juga dinyanyikan lagunya dari awal sampai akhir dalam bentuk video. Jadi nanti adik-adik akan menyanyikan 2 lagu tersebut ya. Nah, dalam pembuatan video, adik-adik boleh bernyanyi pakai gerakan, boleh. Kalau di rumah adik-adik ada yang bisa mengiringi adik-adik bernyanyi, juga boleh. Adik-adik mau bernyanyi bersama anggota keluarga yang ada di rumah, juga boleh. Nah, kita dengarkan dulu ya cuplikan lagunya. Lagu yang pertama menceritakan tentang cara mengasihi sesama manusia. Lagu yang kedua menceritakan tentang seorang sahabat yang setia. Lagu ketiga menceritakan tentang seseorang yang sangat mengasihi kita. Dan lagu yang keempat menceritakan tentang janji kita sama Tuhan Yesus. Jangan lupa untuk mengirimkan video adik-adik ke WhatsApp salah satu guru kelas adik-adik masing-masing. Dan juga untuk adik-adik yang mengirimkan videonya akan mendapatkan kupon tambahan poin 2. Segitu dulu dari kakak. Selamat berkreativitas. Tuhan Yesus memberkati.